Nah, hari ini kita akan masuk pada tema 2, subtema 3. Di pembelajaran pertama, kita akan belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Untuk tujuan pembelajarannya, anak-anak diharapkan dapat menemukan ide pokok dengan bantuan diagram. Yang kedua, anak-anak mampu menuliskan kesimpulan dengan terperinci. Yang ketiga, anak-anak dapat menyebutkan cara melestarikan hewan. Yang keempat, anak-anak mampu menyebutkan kehidupan politik dua negara terkait kondisi geografis yang benar. Nah, anak-anak, ada yang ingat teks apakah ini? Ya, ini merupakan teks proklamasi. Kemudian, di bawah teks tersebut ada sebuah foto. Foto siapakah ini? Ya, benar sekali. Ini adalah foto BM Diah. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut tentang BM Diah, silakan anak-anak pause video ini, lalu bacalah teks dari halaman 100 sampai 101. Nah, anak-anak, setelah membaca teks tersebut, temukan informasi penting dari teks yang berjudul BM Diah dan naskah asli proklamasi menggunakan aspek 5W1H. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Yang pertama, apa? Apa yang dilakukan BM Diah ketika melihat naskah asli proklamasi dibuang ke tempat sampah? BM Diah mengambil teks proklamasi dari tong sampah dan menyimpannya. Selanjutnya, mengapa? Mengapa BM Diah mengambil teks asli proklamasi lalu menyimpannya? Karena BM Diah menilai bahwa teks proklamasi mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Selanjutnya, siapa? Siapa yang mengetik teks proklamasi setelah ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno? Sayuti Melik yang mengetik teks proklamasi agar terlihat rapi. Selanjutnya, bagaimana keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli proklamasi? Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli proklamasi sangatlah tepat karena seluruh bangsa Indonesia bisa menikmati naskah asli proklamasi sampai sekarang. Kapan BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kemerdekaan RI kepada pemerintah? Pada Selasa pagi tanggal 19 Mei 1992, BM Diah menyerahkan naskah asli proklamasi kepada pemerintah Indonesia. Di mana naskah asli proklamasi sekarang disimpan?
Naskah asli proklamasi sekarang disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, anak-anak, tahukah kamu tentang kata baku? Kata baku adalah kata yang digunakan sesuai aturan atau kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Biasanya sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, ciri-ciri kata baku antara lain tidak dipengaruhi bahasa daerah tertentu, tidak dipengaruhi bahasa asing, bukan termasuk dalam bahasa percakapan, pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat, dan kata baku bukan merupakan kata yang rancu. Nah, berikut ini beberapa contoh kata baku dan kata tidak baku. Yang depan adalah kata tidak baku dan yang belakang adalah kata baku. Contoh yang pertama ada aktif. Itu merupakan kata tidak baku. Nah, kata bakunya adalah aktif. Nah, anak-anak bisa mempelajarinya lebih lanjut di rumah bersama dengan orang tua anak-anak. Nah, setelah anak-anak menemukan informasi penting yang sudah anak-anak perhatikan di awal video, anak-anak bisa mencatatnya pada buku halaman 102. Nah, anak-anak, di antara kalian, adakah yang memiliki hewan peliharaan atau memelihara tanaman? Ternyata anak-anak, hewan dan tumbuhan itu mempunyai manfaat bagi manusia dan lingkungan. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai penghasil bahan pangan. Jadi manusia memanfaatkan hewan salah satunya untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susunya. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Manusia memanfaatkan hewan sebagai bahan sandang, antara lain kepompong, ulat sutra untuk membuat kain sutra, dan bulu biri-biri untuk membuat kain wol. Nah, kulit hewan seperti sapi dan kerbau digunakan untuk pembuatan jaket. Selanjutnya, sebagai penghasil bahan kerajinan. Manusia memanfaatkan kulit sapi dan kambing untuk bahan pembuatan wayang kulit. Kemudian bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat rok dan kulit ular dan buaya untuk kerajinan tas dan dompet. Selanjutnya, sebagai penghasil pupuk organik. Manusia memanfaatkan kotoran hewan seperti sapi, ayam, bebek, dan kambing untuk bahan pembuatan pupuk organik yang menyuburkan dan tidak membahayakan lingkungan. Selanjutnya, sebagai penghasil tenaga atau energi. Nah, manusia memanfaatkan kerbau untuk membajak sawah, sapi untuk menarik pedati, dan kuda untuk menarik delman. Selanjutnya, sebagai bahan energi alternatif. Nah, manusia memanfaatkan kotoran sapi untuk bahan membuat bahan bakar yang sering disebut dengan biogas. Selanjutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan.
Yang pertama, sebagai bahan makanan. Manusia memanfaatkan beberapa bagian dari tumbuhan untuk dijadikan bahan makanan, antara lain batang, daun, bunga, buah, dan biji. Selanjutnya, sebagai bahan sandang. Serat kapas bisa digunakan untuk membuat kain katun. Selanjutnya, sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. Yang keempat, sebagai bahan obat-obatan. Nah, banyak tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk bahan obat-obatan, antara lain jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, dan daun jambu biji untuk mengobati diare. Selanjutnya, sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan bahan baku. Contohnya, getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Kemudian getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Kemudian buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Selanjutnya, sebagai bahan pewarna alami. Tanaman bisa kita manfaatkan sebagai pewarna alami. Yang pertama, warna hijau dihasilkan dari daun suji dan daun pandan. Warna kuning dihasilkan dari kunyit dan labu kuning. Warna merah bisa dihasilkan dari buah bit, bunga rosella, maupun buah naga. Warna biru dapat dihasilkan dari bunga telang dan kubis. Warna jingga bisa dihasilkan dari wortel. Warna coklat bisa dihasilkan dari gula kelapa, dan warna ungu dari bahan ubi ungu. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas air. Nah, tanaman bakau bisa dijadikan penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Selanjutnya, tumbuhan sebagai pencegah erosi. Nah, umumnya pohon yang besar memiliki akar yang banyak dan kuat. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk mencegah erosi. Selanjutnya, sebagai bahan penyedap makanan. Saat memasak, kita membutuhkan bahan-bahan dari tumbuhan agar masakan lebih sedap. Antara lain, contohnya lada, bawang putih, bawang merah, jahe, serai, dan lain-lain. Coba anak-anak amati gambar di bawah ini. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk memiliki kemerdekaan tersebut, namun berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera, karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Nah, anak-anak, gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, anak-anak, apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Ya, dengan kemerdekaan, para petani bebas bercocok tanam berbagai jenis tanaman tanpa perlu takut dan dipaksa untuk menanam tanaman tertentu dan menyerahkan hasil panennya kepada penjajah. Lalu, dengan adanya kemerdekaan, pedagang bebas memperjualbelikan barang dagangannya kepada siapa saja yang dikehendakinya tanpa takut adanya monopoli dari penjajah. Nah, dengan adanya kemerdekaan, pelajar lebih mudah
dalam mendapatkan pendidikan, karena sekolah tidak lagi dibatasi untuk kaum bangsawan saja, melainkan untuk seluruh bangsa Indonesia. Bahkan sekarang pemerintah memberikan bantuan BOS untuk mensukseskan pendidikan di Indonesia. Nah, apa yang harus dilakukan rakyat agar hidup sejahtera? Yang perlu dilakukan antara lain hidup saling menghormati, menghargai sesama. Selain itu, harus hidup saling menolong tanpa membedakan asal-usul, ras, suku, etnis, maupun agama. Pembelajaran 2. Di sini kita akan belajar mata pelajaran PKN. Tujuan pembelajarannya, anak-anak dapat menyebutkan manfaat persatuan dan kesatuan kehidupan. Nah, anak-anak, pernahkah kamu mendengar pepatah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh? Kira-kira apa makna pepatah tersebut bagi bangsa Indonesia? Mari kita bahas bersama. Makna semboyan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Satu nusa mempunyai makna bahwa setiap orang harus merasa memiliki satu tanah air yang sama, yaitu tanah air Indonesia. Satu bangsa mempunyai makna bahwa walaupun kita berasal dari suku bangsa yang berbeda, namun kita sejatinya tetap satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Satu bahasa mempunyai makna bahwa dalam mewujudkan persatuan bangsa, kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu antara suku bangsa di Indonesia. Alasan persatuan dan kesatuan sangat penting dalam mengusir penjajah karena dengan adanya semangat persatuan, maka akan timbul perasaan senasib, sebangsa, sehingga akan ada keinginan yang kuat untuk bekerja sama dalam mengusir penjajah dari Indonesia. Apa yang terjadi jika bangsa Indonesia tidak bersatu dan perjuangan hanya bersifat kedaerahan? Nah, anak-anak, jika perjuangan bersifat kedaerahan, maka mudah untuk dipatahkan, bahkan mudah untuk diadu domba dengan perjuangan dari daerah lain, sehingga kita akan kesulitan dalam mengusir penjajah. Selanjutnya, makna dari peribahasa bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh antara lain, sesuatu akan berhasil kita raih apabila dikerjakan secara bersama-sama atau dengan kerjasama. Nah, berikut ini beberapa contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ikut melaksanakan kerja bakti tanpa memandang perbedaan yang ada. Yang kedua, menjenguk teman atau tetangga yang sedang sakit. Yang ketiga, menghargai perbedaan pendapat ketika bermusyawarah. Yang keempat, mengedepankan sikap saling menghormati antar sesama. Dan yang kelima, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini.
Tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dah.